Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Kita sudah memasuki bulan April. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kita semua. Oleh sebab itu mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Mengingat masuk minggu-minggu ini kita akan peringati Jumat Agung dan Hari Kebangkitan Tuhan. Mari kita mengingat karyanya yang besar dalam hidup kita. Bukan karena kuat gagah kita dipilih Tuhan, tapi karena kasih setianya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bangga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Thank you Lord. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu kebaikan kami Tuhan, semata-mata hanya karena pengorbanan-Mu Yesus, karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Katakan Tuhan, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatan kehebatan kami ya Bapa.
sehat, kami kuat, diberkati semua karena anugerah Tuhan. Mata kami Tuhan, mataku tertuju hanya padamu. Katakan segala yang baik, semua karena Engkau Yesus. Segala yang baik hanya karena-Mu. Mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak raja yang kerajaannya kekal selama-lamanya, bahkan tidak akan tergoyahkan. Terimalah pujian sembah kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah layakkan kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Kami bersyukur kami adalah kepunyaan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Bahkan kami dinaikkan derajat kami menjadi anak-anak kerajaan surga. Kami bersyukur dan kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara percaya saudara anak raja? Mari beri salam kiri kanan, katakan saudara adalah anak raja. Haleluya. Tinggikan Tuhan, katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Kita mau satukan hati kita menyatakan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Saudara siap memuji Tuhan? Dan
Sungguh Engkau baik dan sangat teramat baik dalam hidup kami. Kami percaya waktu-Mu selalu yang terbaik bagi setiap kami yang sedang menghadapi setiap ujian Tuhan. Kami tahu kami tidak akan sendirian, karena janji firman-Mu bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Tidak pernah kami dibiarkannya sendiri, karena Engkau selalu ada bagi kami, bahkan Engkau yang menggendong kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau tetap belajar untuk tetap taat dalam proses yang Kau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Biar lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan, biar kami terus yakin kepadamu Tuhan. Kami mau tetap menanti-nantikan Engkau, karena disitulah kami mendapat kekuatan yang baru. Thank you Jesus. Hanya Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Hanya Engkau Allah yang maha tahu apa yang sedang kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin orang terdekat kami nggak tahu, belum mengerti, tapi kami percaya kami punya Bapa yang sangat baik, dan Kau selalu memberikan rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini lagi. Saat kami tak mampu berharap Tuhan, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit kami Tuhan, kekhawatiran menghimpit jiwaku, tapi kami punya Yesus. Kekuatanku datang dari-Mu yang memampukan kami, memampukanku kembali berharap. Ajar kami Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya Tuhan, percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Sama-sama nyatakan kepada Tuhan,
saya dapatkan pada minggu ini, waktu memang saya jadwal untuk WL. Saya bingung mau nyari lagu apa karena keadaan saya sepanjang minggu ini sibuk banget. Sibuk dokter, sibuk kerjaan ya. Saudara tahu bahwa awal tahun saya didiagnosis MALS. Ada penyempitan di arteri dari jantung saya ke siliak saya gitu. Dan akhirnya dokter memutuskan bahwa saya harus dioperasi. Dan tanggal sudah dibuat April 11 tahun ini. Setelah udah all set semuanya, saya sudah ke dokter, udah pre-op dokter untuk admission karena open surgery dan saya harus stay di rumah sakit. Semua udah all set. Saya berpikir bagaimana dengan pekerjaan saya. Jadi selama berapa bulan ini saya udah prepare semuanya. Saya udah selesaikan untuk masalah di Chick-fil-A. Saya udah yakin banget dalam 2 bulan itu nggak perlu saya, mereka fine gitu. Insurance udah all set, udah ready to go, udah di approve. Hari Minggu lalu saya CT scan. Pas CT scan hasilnya keluar. Saya share sama brother saya Kevin, apa hasilnya ya Vin? Setahu saya CT scan ini bukan untuk mencari kekurangan ini ya sakit saya ya, cuman mau cari jalurnya karena saya ada jantung untuk mempercepat proses surgery. Jadi dia mau tahu jalurnya mana yang harus dibikin mengeluarkan yang kompres saya punya arteri itu. Setelah dilihat, Kevin bilang, "Kak, kayaknya Kak Karen nggak perlu dioperasi." Bilang, "Oh ya, kenapa?" Karena hasil CTA ternyata menyatakan tidak ada narrowing. Tidak ada narrowing. Di situ saya cuma kata Kevin, make sure dulu sama dokternya. Akhirnya saya make sure dokter ya. Setelah saya make sure sama dokter, ternyata dokternya lagi vacation di Hawaii. Saya nggak bisa ketemu nanti sampai hari Senin gitu. Saya kejar terus dokter yang satu GI. Setelah saya kejar terus, dia cuma bilang, I will confirm with Dr. Fransa, which is my surgeon gitu. Saya cuma make sure. Saya cuma mau tahu saya ada MALS apa enggak, apa saya perlu surgery. Saya belum bisa jawab. Can you please be patient? Just wait until Dr. Fransa contact you gitu. Di sini saya bingung ya perasaan saya karena saya harus happy, apa saya sedihnya karena semua udah all set dan saya udah bekerja keras supaya make sure plan saya 2 bulan itu udah nggak perlu pikir apa-apa lagi gitu. Happy-nya bener nggak nih saya nggak perlu dioperasi karena kan masih istilahnya tergantung ya, masih menggantung gitu. Jadi I need something that secure di my life gitu. Di sini dokternya akhirnya bilang just be patient. Saya dapat lagu ini, percaya aja sama Tuhan karena Tuhan selalu buat anak-anak kesayangan yang terbaik gitu. Di sini saya belajar, oke Tuhan, saya memang curious banget, do I need to get surgery or not gitu. Saya confirm kejar lagi. Akhirnya dokter GI saya bilang, kalau menurut yang saya baca kamu nggak ada MALS, tapi saya nggak bisa confirm sampai dokter surgeonnya. Di situ saya bilang, Tuhan, the moment I let it go all my fear, let it go my worry, tiba-tiba ini datang lagi. Saya udah I feel peace, surgery, it's okay gitu. Tapi ketika saya udah let it go all my feeling, all my disappointment, tiba-tiba kejadian ini terjadi lagi gitu loh. Kayaknya Tuhan tuh kayak lagi playing sama my feeling gitu. Tapi saya percaya lagu ini sungguh mengingatkan saya, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya dioperasi, I'm fine with it. It is well with my soul. Kalau Tuhan izinkan saya menerima satu mujizat, I will praise your name all the time. Oleh sebab itu, mari saudara sama-sama katakan, apapun yang kita hadapi saat ini, percaya Tuhan selalu baik. Ku percaya Engkau bekerja. Walau kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Di dalam kelemahan kami Tuhan, itulah yang kami nikmati, kekuatan-Mu.
hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Tidak akan pernah kami dikecewakan. Oh, haleluya. Dengan iman katakan. Di waktumu yang terbaik Tuhan. Yang terbaik. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Kita mau percaya kepada Tuhan buat pekerjaan yang luar biasa. Ku percaya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bekerja. Saudara percaya, maka mujizat itu terjadi bagi hidup kita. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak masuk akal sebagai pemikir atau kita memiliki experience. Saudara memiliki pengetahuan yang banyak. Menurut ukuran manusia itu tidak mungkin. Tetapi ketika kita berharap dan bergantung kepada Tuhan, nothing is impossible with Jesus Christ. Bersama Tuhan selalu ada jalan yang baru. Bersama Tuhan selalu ada mujizat. Saat ini kami mau rindukan mujizat-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa kebenaran firman nyata bagi hidup kami. Dan kami mau melihat jalan yang tertutup sedang dibukakan oleh Tuhan. Masalah yang menurut kami berat, tetapi itu akan ditolong oleh Tuhan. Kami akan berjalan maju bersama Tuhan. Firman Tuhan adalah merupakan kekuatan bagi kami, yang akan memberikan kemampuan untuk kami melangkah maju bersama Tuhan. Kami siap mau mendengarkan firman Tuhan, yang yakin dan percaya bahwa mujizat Allah berlaku bagi hidup kita, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi, happy Sunday everyone. Bagi Bapak Ibu yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, bahkan yang ada di YouTube, happy Sunday, God bless you, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, berikan kemuliaan bagi tim musik kita, mereka sudah melakukan yang terbaik.
To God be the glory. Ya, oke. Coba tepuk kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu baik. Ya. Lumrah itu di dalam technician, musisi atau sound system. Ya. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan berbicara mengenai desire to be with God. Kehidupan sebagai orang percaya, kita harus memiliki kerinduan untuk merindukan hari-hari ini kita harus merindukan. Jadi seperti judul bahwa merindukan Tuhan, membutuhkan Tuhan, berarti kita merindukan Tuhan. Mencari Tuhan, saya bisa katakan perlu mendekat kepada Tuhan. Dasar firman Tuhan Yakobus 4:8, mendekat kepada Allah dan Allah akan memberikan. Ini firman berarti mencari Tuhan, kita harus mendekat kepada Allah. Berarti orang yang mendekat kepada Allah adalah orang yang selalu mau mendengar firman Tuhan. Makanya Yesaya pernah berkata di dalam Yesaya 40:31, tetapi orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Coba tepuk tangan saudara, katakan engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Orang yang mendekat kepada Tuhan adalah orang yang menantikan Tuhan. Kalau saudara mau menantikan Tuhan, berarti saudara menantikan kekuatan yang baru dengan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan berarti bukan asal untuk menjalin hubungan dengan apa maksud asal kerinduan? Mazmur pasal 62 Raja Daud mengungkapkan hasrat keinginan kepada Tuhan. Dia berkata, ya Allah, Engkau adalah Allah. Aku mencari. Bahkan dia kata, orang yang mencari Tuhan adalah seperti orang yang merasa haus. Tubuhnya merindukan Allah itu sendiri. Bahkan Daud ungkapkan, diumpamakan seorang yang haus, orang yang mencari Tuhan itu seperti tanah yang kering dan tandus yang merindukan aliran-aliran air. Jadi orang yang mencari Tuhan adalah orang yang ingin datang di hadiratnya. Orang yang ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena dia ingin berharap dan mempercayai bahwa hanya Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman bagi jiwa kita. Kalau dengar kesaksian Ibu Gembala tadi, sebagai satu tim di dalam keluarga, ada pergumulan, saudara. Pergumulannya itu is not easy dan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya yakin dan saya percaya Ibu Gembala sedang dibawa dalam satu pengalaman bagaimana mencari Tuhan. Bagaimana ingin mendapatkan suasana yang aman, damai, sukacita ketika tekanan, masalah yang sulit itu datang bagi pribadi kita. Dan mencari Tuhan itu pengalaman pribadi, bukan kata orang. Amin. Mencari Tuhan itu bukan kata si A, bukan kata si B. Menurut si B begini, tidak. Mencari Tuhan adalah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan yang saya sembah. Sebagai question saya, mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian penting
untuk percaya dan mencari Tuhan. Kenapa? Why? Karena alasan yang sangat dominan sebagai orang percaya bahwa saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, sudah menerima hidup yang baru dari Tuhan. Apa maksud hidup yang baru menurut 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17? 2 Korintus 5:17 mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Coba engkau tepuk kiri kanan katakan, engkau adalah ciptaan yang baru. Ya. Nah, ciptaan yang baru artinya yang lama sudah berlalu dan firman Tuhan katakan yang baru telah datang. Betapa pentingnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya harus mencari Tuhan karena kita telah menerima hidup yang baru dari Tuhan. Mencari Tuhan berarti hidup yang lama sudah berlalu. Dengan mencari Tuhan, maka yang baru datang dalam hidup kita. Sesuatu yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus, itu berarti hal-hal yang lama dalam hidup kita telah berlalu. Hal-hal yang lama yang sudah berlalu itu adalah di mana kita diciptakan dalam satu konteks pembentukan pola ciptaan menurut Allah. Nah, ciptaan menurut Allah berarti kita berpaling kepada Allah. Orang yang berpaling kepada Allah, Paulus katakan di dalam Efesus 4:17 sampai yang ke-24 bahwa kita diciptakan menurut pola Allah. Maksudnya diciptakan menurut pola Allah adalah kehidupan yang baru menurut rancangan dan keinginan Allah. Apa maksudnya? Menurut pola pembentukan dan menurut ciptaan Allah sendiri itu artinya adalah Efesus 4 ayat 17. Di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, bahwa jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi ciptaan yang baru menurut pola Allah bahwa saudara dan saya harus menjadi hidup yang sesuai dengan keinginan Allah. Pola hidup sesuai dengan keinginan Allah adalah orang-orang yang begitu mengenal Allah dengan pikirannya yang tertuju kepada Tuhan. Kalau Efesus 4 ayat 17 ini memberitakan atau mengungkapkan kepada kita pola pikir yang sia-sia itu seperti apa. Pola pikir yang sia-sia, Efesus 4, 18, 19 menjelaskan bahwa pola pikir yang sia-sia adalah pengertian yang gelap. Pengertian yang gelap artinya hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Apa maksudnya hidup yang jauh dari persekutuan dengan Allah? Bahwa orang yang jauh dengan persekutuan dengan Allah, dikatakan firman Tuhan, dia adalah orang yang tidak punya pemikiran yang baik kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka memiliki kebodohan yang ada di dalam hidup mereka. Itu kata firman, bukan kata saya, saudara. Jadi hidup yang gelap atau kehidupan yang dikuasai oleh sesuatu yang gelap adalah kehidupan yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Jauh dengan Allah. Kehidupan yang jauh dengan Allah dikatakan adalah satu kebodohan. Kenapa dikatakan satu kebodohan? Karena hati mereka begitu degil untuk mengerti bagaimana
persekutuan dengan Allah yang sesungguhnya. Jadi hidup yang baru menurut pola pikir Allah, menurut ciptaan atau rencana Allah adalah hidup yang mau mengenal Allah dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Selanjutnya, seperti apakah pikiran yang sia-sia? Menurut Efesus, pikiran yang sia-sia, ayat yang ke-19 menyatakan bahwa perasaan mereka tumpul. Apa artinya perasaan tumpul? Dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang memiliki perasaan tumpul kepada Tuhan, mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Mengapa banyak orang Kristen yang ke gereja, notabene setiap minggu ke gereja, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman? Karena apa? Perasaan mereka telah tumpul. Tidak tajam untuk mengerti apa yang firman Tuhan inginkan. Bahwa perasaan mereka, hidup mereka, mereka serahkan kepada hawa nafsu. Sehingga kita tidak bisa mau mendengar apa isi hati Allah yang disampaikan kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Efesus 4 ayat 18 dan 19. Pikiran yang sia-sia sangat dalam firman Tuhan ini. Jadi pikiran yang sia-sia, mereka memiliki perasaan yang tumpul kepada Tuhan. Artinya perasaan yang tumpul bahwa mereka mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini saudara bisa baca di dalam Efesus 4, 18 dan 19. Jadi pemikiran yang sia-sia adalah orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan segala keserakahan mereka mengenai satu kecemaran. Kecemaran itu berbicara akan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kecemaran itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Makanya firman Tuhan katakan, kita harus mencari Tuhan. Kenapa saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang baru diciptakan menurut pola Allah? Karena Efesus pasal 4 ayat 20 berkata, orang yang diciptakan menurut pola Allah adalah orang yang memiliki cara hidup yang benar dalam pandangan Allah. Itu ayat yang ke-21. Oleh karena itu firman katakan dalam ayat 20, tetapi kamu yang telah pelajari dalam Kristus, tidaklah seperti itu. Ayat 21 berkata, tentu saja sebagai pengikut yang bersatu dengan Dia, Kristus yang adalah Allah, kamu sudah mendengar tentang Yesus dan diajar tentang cara hidup yang benar dalam pandangan Allah. Seperti apakah hidup menurut pandangan Allah? Efesus 4 ayat 22. Hidup menurut pandangan Allah bahwa kamu diajar untuk meninggalkan sifat hidup yang lama. Apa yang dimaksud dengan hidup yang lama? Hidup yang lama berarti kita harus berhenti melakukan yang buruk yang dahulu kamu lakukan. Kita harus berhenti, stop, that's it, selesai. Untuk kita dikatakan menjadi orang-orang yang diciptakan menurut pola Allah. Seperti apakah hidup menurut pandangan Allah? Hidup menurut pandangan Allah, kita diciptakan baru berarti kebiasaan yang lama, yaitu keinginan jahat yang ingin kita lakukan, kita mulai berhenti. Waktu saudara melakukan firman, maka firman itu akan berkuasa mengubahkan cara pikir kita, hati kita, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan.
Jadi kehidupan yang baru diciptakan menurut pola Allah. Yang ketiga adalah Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Bahasa Indonesia masa kini berkata, hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui secara keseluruhan. Ini encouragement firman Tuhan. Hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu memiliki tabiat yang benar. Ini di dalam ayat yang ke-24. Hidup yang baru menurut pola yang diciptakan Allah, bahwa saudara dan saya memiliki tabiat yang lurus. Lurus aja, lempeng aja, ya kan? Hidup yang baru yang diciptakan menurut pola Allah adalah memiliki tabiat yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi sebagai big idea, manusia yang baru diciptakan menurut pola Allah, berarti kita memiliki prioritas utama. Dan ini merupakan tanggung jawab moral kita kepada Tuhan. Bukan hanya tanggung jawab kepada Tuhan, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah kita untuk sempurna dalam konteks ciptaan baru, kita harus mencari Tuhan. Amin. Hari ini saudara sudah melakukan yang terbaik. Saudara cari Tuhan. Berarti saudara menyadari saudara perlu Tuhan. Kita harus cari wajah Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Ibadah yang terbaik bukan pemain musiknya yang baik, saudara. Ketika hadirat Tuhan turun, disitulah ibadah yang sempurna. Kita perlu pemain musik yang baik, saudara. Tapi yang paling nomor satu, waktu kita memuji Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, hadirat Allah turun. GPDI tahun-tahun 20-an, 30-an, tidak seperti sekarang, saudara. Hanya tamburin. Hanya pakai ini, saudara. Tapi waktu mereka memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun, saudara. Yang sakit disembuhkan. Siapa yang disalahkan kalau hadirat Allah tidak turun? Apakah gembala? Apakah pelayan? Apakah song leader? Apakah pemain musik? Kita tidak bisa menyalahkan si A. Oh, karena dia berdosa. Oh, karena dia jauh dari Tuhan. Tidak bisa. Yang harus kita lakukan hari ini adalah kita mengintrospeksi hidup kita. Tuhan, apakah saya layak di hadirat-Mu atau tidak? Tanggung jawab sebagai seorang worship leader lebih berat daripada seorang pengkhotbah. Why? Karena dia harus menghadirkan Tuhan di dalam setiap ibadah. Tuhan itu harus hadir, saudara. Kegerakan sedang terjadi di Amerika. Di mana itu? Tennessee, di mana? Ashbury. Ketika mahasiswa mereka melakukan tugas atau jadwal ibadah di university. Waktu mereka memuji Tuhan, belum terjadi apa-apa. Ketika mereka mulai melakukan kegiatan itu, tiba-tiba gak berhenti-berhenti, saudara. 1 kali 24 jam tidak berhenti. 2 kali 24 jam tidak berhenti. Hadirat Allah turun. Dan suasana ini menghebohkan news. Google menjadi top skor berita di Google, saudara. Bahkan bukan hanya lokal mahasiswa yang datang. Seluruh Amerika ingin melihat kegerakan yang ada di sana. Ini kegerakan Tuhan, kehadiran Tuhan. Waktu orang mencari Tuhan, ketika hadirat Tuhan turun, maka perubahan terjadi di dalam gereja. Saudara, kursi ini masih banyak yang kosong.
Kita punya Facebook sudah oke, page sudah oke, Instagram kita sudah punya, TikTok kita sudah punya, YouTube kita sudah punya. Tapi kalau kita tidak datang di hadirat Tuhan, jiwa nggak akan datang, saudara. Mari sama-sama kita mulai membangun karakter yang mencari hadirat Tuhan. Sudah bukan saatnya jemaat saling menuding. Oh ini om ini terlalu begini. Oh ini ses ini mulutnya terlalu rica-rica, orang Manado bilang. Sudah bukan saatnya, saudara. Saatnya gereja mencari hadirat Tuhan. Bukan saling menyalahkan. Oh si Elio mungkin botak sedikit ya kan. Atau si Bill agak cipit sedikit. Enggak lagi masalah seperti itu yang harus kita kejar. Kita jangan menuding si A, menuding si B. Oh dia tidak layak. Saya yang lebih layak. Enggak ada yang layak di hadirat Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saat ini kita mulai membentuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, di rumah mari kita merindukan Tuhan. Saya hari-hari ini saudara kalau nggak baca Alkitab seperti ada yang missing. Ada kerinduan untuk saudara nggak perlu baca itu. Dia aplikasi yang ada di handphonemu yang membacakan firman buat saudara. Pakai earphone aja. Waktu saudara ngedrive mobil, saudara kerja mungkin, pakai earphone kalau diizinkan pakai earphone. Waktu saudara break, saudara nggak perlu baca. Dia yang bacain itu firman. Dalam 1 jam saudara bisa membaca sampai 7 pasal. It is amazing, saudara. It's amazing. Dunia teknologi saat ini, 2 alternatif. Membawa saudara dekat dengan Tuhan atau saudara jauh dari Tuhan. Mari kita sama-sama maju, saudara. Bagi yang tidak punya kegiatan, hari Jumat ada doa. Kita datang berdoa. Gereja ini sudah bayar begitu mahal. Kalau saudara nggak gunain ini fasilitas, sayang banget. Kalau saudara mau kita pakai Zoom yang jauh atau yang tidak bisa datang, kita pakai Zoom. Kita cari hadirat Tuhan. Waktu kita cari hadirat Tuhan, hidup saudara akan dipulihkan. Amin. Saudara yang sakit akan menerima mujizat Tuhan. Saya katakan tadi, ibadah dulu. GPD zaman-zaman tahun 20, 30. Enggak musik kayak begini, saudara. Saya katakan cuma pakai begini orang. Cuma pakai ini. Bahkan paling keren pakai juk. Apa itu juk? Juk apa? Ukulele ya? Yang gitar kecil. Ukulele ya? Iya. Cuma pakai itu doang, saudara. Tapi waktu mereka memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun, saudara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Saat ini musiknya sudah mantap. Yang sakit tetap sakit. Kita nggak bisa menyalahkan manusia. Kita mau introspeksi diri, saudara. Kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sama-sama membangun, saudara. Saya yakin, waktu saudara ada di hadirat Tuhan, saudara tidak akan menjadi anak yang hilang. Saudara paham maksud anak yang hilang? Anak yang hilang, saudara, bukan karena dia jauh dari Bapa. Tapi anak yang hilang justru ada di rumah Bapa. Berkelimpahan dengan kasih Bapa, tapi dia hilang. Ketika anak yang jahat ini pulang, bapaknya membuatkan baju yang teristimewa. Dia katakan kepada pengerja-pengerjanya, bakar atau potong hewan yang gemuk. Kita buat pesta buat anak yang hilang itu. Tapi anak yang di dalam rumah berkata, Bapa, bukankah aku yang hari-hari dengan engkau? Engkau tidak pernah membuatkan pesta buat saya. Pertanyaan saya, siapa yang hilang? Anak yang bersama Bapa di rumah atau tuh anak yang baru datang? Menurut saudara siapa yang hilang? Anak yang di rumah.
Kecemburuan bisa membuat hati saudara kecewa. Kecemburuan bisa merusak iman saudara. Walaupun saudara berdiri di mimbar, kalau punya kejelesan kepada Tuhan, punya kejelesan kepada manusia, saudara tidak berlayak di hadapan Tuhan. Sorry, ini firman mungkin agak keras, tapi Tuhan mau kita menjadi jemaat Tuhan yang mencari Tuhan. Saatnya gereja bangkit, rise up. Gereja harus bangkit hari-hari ini. Karena banyak orang percaya kecewa dengan gereja. Kecewa dengan pelayan. Siapa yang kita mau salahkan? Kita mau salahkan gembala? Kita mau salahkan pelayan? Sudah bukan saatnya lagi, saudara. Kita harus melihat ke Tuhan. Melihat, fokus kepada Kristus. Maka saudara akan mengalami pemulihan. Memberikan masukan tidak masalah, saudara. Mengencourage satu dengan yang lain tidak masalah. Tetapi jangan ada akar pahit di dalam hati kita. Kenapa terjadi akar pahit? Seperti anak yang hilang ini. Yang hilang bukannya karena dia tinggalkan rumah Bapa, dia ambil hartanya yang belum saatnya dia harus miliki. Tapi dia ambil. Dia tinggalkan Bapa, dia berpesta pora. Ternyata yang hilang bukan yang keluar, justru yang ada di dalam rumah Bapa. Ini gambaran jemaat yang ada di dalam gereja. Tetapi karena ada kejelesan, jelas sama si A. Kok dia lebih begini daripada saya? Kok dia lebih begini daripada saya? Akhirnya yang hilang bukan anak yang hilang sesungguhnya, tetapi anak yang bersama-sama dengan Bapa. Solusinya apa yang harus kita lakukan? Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita mencari wajahnya. Waktu kita cari Tuhan, maka yang terjadi hadirat Allah turun. Waktu hadirat Allah turun, maka hati kita penuh dengan sukacita. Coba tepuk kiri kanan, katakan, Tuhan mengasihimu. Sebagai keynote saya, mengapa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya? Kenapa? Hal yang pertama, Mazmur pasal 105 ayat 4 mengajarkan kita bahwa seek the Lord and His strength, His face and formal. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dengan mencari Tuhan dan kekuatannya, maka kita dianugerahkan kekuatan untuk bertekun dalam keselamatan. Jadi hal yang pertama, mengapa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya? Supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Bagaimana saudara akan berkenan kepada Tuhan? Kalau saudara tidak cari Tuhan. Cari Tuhan artinya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan kata orang. Pengalaman pribadi dengan Tuhan, itulah yang menentukan tingkat kedewasaan rohani seseorang. Jadi waktu kita mencari Tuhan dan kekuatannya, maka kita akan menerima dan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru tujuannya adalah untuk supaya kita dimampukan melewati setiap tantangan kehidupan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bukti bahwa saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Saudara pagi-pagi sudah bangun. Ada yang drive 1 jam bu ya. 1,5 jam saudara. McHenry saudara. Sudah di luar Chicago. Datang beribadah untuk mencari Tuhan. Tapi upahnya sama saudara. 1 dinar. Orang yang drive 1,5 jam dengan orang yang drive hanya 10 menit. Firman Tuhan katakan 1 dinar.
Itu menurut firman. Artinya apa? Saudara mendapatkan berkat yang sama. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang begitu antusias mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berarti mencari Tuhan, kita menginginkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Apa artinya menginginkan? Menginginkan, Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 dan 4 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Berarti mencari Tuhan, kita menginginkan supaya hidup kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Menginginkan untuk melakukan yang baik. Bahkan dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menginginkan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kalau saudara menginginkan untuk percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik, Mazmur 37 ayat 4 berkata, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Saudara tidak dapat di mana-mana ini. Hanya ada di dalam Tuhan. Berarti mencari Tuhan artinya saudara berusaha. Apa artinya berusaha? 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21 berkata, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Mencari Tuhan, kita berusaha seperti Hizkia. Dia melakukan apa yang baik. Hizkia melakukan apa yang jujur. Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ayat 21 di sana menerangkan. Ketika Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang benar. Yang baik adalah ia mencari Allah. Sehingga yang terjadi, apa yang ia lakukan, semua berhasil. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita. Kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu sama artinya dengan kita memohon. Apa yang kita mohonkan? Mazmur 143 ayat yang pertama. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Perhatikanlah permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaanmu. Kasihanilah, kabulkanlah doa demi hadiratmu. Inilah yang kita mohonkan. Jawablah doaku Tuhan. Jawablah doaku. Perhitungkanlah permohonan. Berarti mencari Tuhan itu artinya kita mengejar. Apa yang kita kejar? Amsal pasal yang ke-13 atau Amsal pasal 11 ayat 27. Firman Tuhan mengingatkan bahwa siapa mengejar kebaikan, ini Amsal katakan, siapa mengejar kebaikan berusaha dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpakan kejahatan. Ini artinya apa? Hukum tabur tuai. Kejarlah yang baik, maka engkau akan mendapatkan yang baik. Sehingga Mazmur 7 ayat 16 dan 17 berkata, kalau orang yang mengejar hal-hal yang baik, dia akan mendapatkan yang baik. Tetapi kalau orang yang mengejar hal-hal yang jahat, Mazmur 7 ayat 16 berkata, ia menggali lubang untuk orang lain, tetapi ia sendiri jatuh ke dalamnya. Bahkan ayat 17 berkata, jadi ia dihukum oleh kejahatannya sendiri dan disiksa oleh kekerasannya sendiri. Bukan orang lain yang disalahkan, kita sendiri. Oleh karena itu, kejarlah kebaikan. Amin. Coba engkau tepuk kiri kanan, engkau katakan dengan iman, kejarlah kebaikan. Haleluya. Hal yang kedua, mengapa kita harus mencari Tuhan dan mencari kekuatannya? Hal yang kedua adalah orang yang mencari Tuhan dan mencari kekuatannya, tujuannya adalah untuk supaya kita mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan?
kehendak Tuhan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 dan 12. Di sana mengingatkan kita bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Ayat 12 berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Berarti dengan mencari Tuhan, kekuatan dan wajahnya setiap saat, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Haleluya. Dengan mencari Tuhan, kekuatan dan wajahnya, maka kita akan mengetahui setiap jalan-jalannya Tuhan yang Tuhan ingin kita jalani. Mencari Tuhan, kekuatan dan wajahnya, berarti kita mau memahami setiap pikirannya Tuhan. Semakin saudara dekat dengan istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, saudara akan memahami pikiran mereka. Saudara akan memahami hati mereka. Make sense gak? Waktu saudara dekat dengan anak saudara, tanpa dia mau ngomong, saudara akan beri. Contoh, karena Nathan terlalu baik sama papanya, tanpa Nathan bilang, Pak beliin aku sepatu dong. Pak John langsung lihat, waduh ini anak baik sekali. Kemudian anak roll lagi di sekolah, papi beli 2 Jordan langsung. Iya kan? 2 Jordan langsung dibeli. Adiknya bilang, Pak gua gimana? Sama, 2 dapat 2. Iya kan? Begitu juga dengan Joseph. Pak Jimmy bilang, waduh Joseph main bulu tangkisnya jago. Langsung dibeli 3 sepatu. Where's Joseph? Mamanya Eliezer. Karena Eliezer baik, suka soccer sekarang. Wah lo langsung dibeliin seragam. Waktu saya bawa di lapangan, itu anak-anak bilang, Messi. Dia langsung goyang kayak Messi lagi. Itulah anak-anak saudara. Karena anak itu anak. Kita sebagai orang tua, tanpa dia minta, kita langsung kasih. Karena kita memahami hatinya, kita memahami perasaannya. Begitu juga dengan Tuhan. Karena Andrew baik sama mamanya, kemana mamanya pergi, Andrew antarin. Andrew minta apa pasti dikasih. Amin. Andrew bilang, Ma kita liburan langsung ke Eropa aja. Waduh. Mamanya langsung bilang, don't worry Andrew, you punya tiket free. Karena hatinya dimengerti oleh orang tua. Begitu juga dengan Bapa kita yang di sorga. Tanpa saudara minta, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan. Saya ngobrol sama Ibu Gembala, katanya date untuk surgery sudah dihapus. Dari, nggak tahu siapa yang hapus. Yang jelas bukan dia yang hapus, saudara. Katanya sudah dihapus, tapi dokter surgery belum menghapus. Wah, saya senang. Ya, di antara senang dan gimana ya, karena penentuannya besok. Tapi saya percaya tangan Tuhan itu masih berkuasa. Amin. Sebagaimana Tuhan menolong kami keluarga, hal yang sama juga akan ditolong Tuhan. Saudara, kita berdoa buat teman kita, Pak James. Saat ini lagi ada di Northwestern. Dia divonis dengan kanker lipoma. Tapi dengan Tuhan pasti ada mujizat. Kita mau berdoa buat beliau. Karena bagi Tuhan tidak terlalu sulit menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya? Supaya kita mengenal dan mengetahui kehendaknya. Kira-kira saudara paham firman Tuhan? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Kalau saudara pelajari 1 Tawarik 16 ini menceritakan mengenai nyanyian syukur yang Daud bawakan
kepada Allah. Karena apa? Daud membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem. Dengan tabut Allah dikembalikan ke Yerusalem, maka Daud melakukan persembahan. Dia membawa korban bakaran kepada Tuhan bersama umat Israel. Nah, tabut Allah ini berbicara mengenai kehadiran Allah yang tadinya dicuri oleh bangsa lain. Maka tabut ini Daud punya kerinduan untuk dikembalikan. Bila kita merindukan kehadiran Tuhan, berarti kita mencari Tuhan, mencari hadiratnya, mencari perkenanannya. Maka kita akan melihat hidup kita semakin diberkati. Sebagai yang terakhir, orang yang mencari Tuhan dan kekuatannya adalah orang yang mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Sifat dan karakter daripada Allah, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang memegang perjanjian. Dan Allah kita selalu berpegang kepada perintahnya. Kalau Dia berkata akan menolong, pasti Dia akan menjawab doa-doa kita. Karena Dia pegang kepada perintah atau perjanjiannya, pada firman-Nya. Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasihnya terhadap orang-orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kalau Allah menolong, bukan sampai kepada generasi kita, generasi anak kita, bahkan generasi anak dan cucu-cucu kita, sampai dikatakan beribu-ribu keturunan. Oh, kita mungkin masih melihat 3 keturunan kita ke depan, ya kan? Kalau Tuhan izinkan, mungkin ke-4. Nah, sudah begini-begini berarti sudah habis waktu. Semua pemain musik maju ke depan, singers, sebagai konklusi. Pertolongan dan persediaan Tuhan akan selalu melebihi kebutuhan kita. Kita mungkin butuh satu, tetapi Tuhan melebihkan. Saudara, kalau saudara menjadi pekerja yang baik, saudara datang tepat waktu, saudara baik kepada bos saudara, gaji saudara misalnya $10, dia lebihkan. Dia kasih, karena ini Ibu Debbie terlalu baik, gua tambahkan $2 deh. Ya kan? Oh, karena dia baik, dilebihkan. Itulah Tuhan kita, pertolongannya. Dia menyediakan selalu melebihi kebutuhan kita. Kita membutuhkan kesembuhan, tetapi Tuhan tambahkan yang lain. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Waktu engkau perlu Tuhan, datang kepada Tuhan. Seperti Yohanes 4 ayat 14 berkata, tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebab air yang kuberikan itu menjadi mata air di dalamnya dan memancar keluar, memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal. Berarti kalau saudara ada dalam masalah, cari Tuhan. Dia akan memberikan lebih dari apa yang saudara doakan. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita berdiri semua. Ku percaya, haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan.
Kuasa-Mu sempurna ya Bapa. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna. Ku percaya. Ku percaya. Pasti Tuhan bukan jalan. Bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu ya Bapa. Puji Tuhan. Saudara, mungkin ada pergumulan doa pada hari ini. Saudara gak usah maju ke depan, saudara tinggal di tempat dudukmu. Sambil saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Pergumulan apa saja? Saudara bergumul dengan cita-citamu. Saudara bergumul dengan masa depanmu. Saudara bergumul dengan pendamping hidupmu. Saudara bergumul dengan pekerjaan, legal statusmu. Bergumul dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Engkau bisa angkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengundang engkau. Datanglah kepadanya. Maka Ia akan memberikan pertolongan. Ia akan memberikan jalan keluar. Jangan pakai pikiran kita. Jangan pakai experience-mu. Yes, engkau pintar, engkau punya pendidikan. Tapi jangan pakai pikiranmu. Jangan pakai pengalaman. Izinkan Tuhan berkarya. Izinkan Tuhan menyatakan mujizat. Dia ada di tempat ini. Yang akan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Angkat tanganmu. Dengan iman engkau nyanyikan dan alami Tuhan. Jaya bekerja buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Sambil saudara terus nyanyikan pujian ini. Saudara maju ke depan, ambil perjamuan Tuhan sebagai satu kekuatan yang kita akan alami hari ini. Mari silakan Ibu Dek. Haleluya. Raya lama. Raya lama. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus kami akan terima. Raya lama. Datang ambil roti dan tubuh dan darah Yesus. Ku percaya. Dia ada di tempat ini. Dia sedang menyatakan mujizatnya kepada kita. Haleluya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan. Sambil saudara angkat roti dengan tangan kanan, saudara berkata, Tuhan, aku pegang tubuh-Mu saat ini dengan kelemahanku, dengan pergumulan yang ada. Ku percaya Engkau Tuhan. Ku percaya
Waktu engkau lemah, mungkin terlalu berat. Engkau berkata, Tuhan, terlalu berat masalah yang kujalani. Ada tubuh dan darah Yesus. Ada kekuatan Tuhan yang sempurna akan mengalir bagi hidupmu. Ada mujizat Tuhan melalui perjamuan Tuhan hari ini. Kirayalah wasita. Lihat pergumulan umat-umat. Lihat pergumulan umat-umat-Mu, Tuhan. Biar musik yang melangitkan pujian ini, sambil engkau angkat tangan kepada Tuhan. Ini pergumulan kami ya Bapa. Pasti buka jalan bagi kami. Engkau pasti menolong kami Tuhan. Haleluya. Alami Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu. Pergumulanmu memang berat. Situasi mungkin memang sukar. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, ia berkata, it is finished. Sudah selesai. Dia telah membayar lunas setiap kelemahan kita, setiap pergumulan kita, sakit penyakit kita, sudah ditebusnya di atas kayu salib. Firman Tuhan begitu kuat dalam hidup kita datang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum. Mari kita mau makan dan minum roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa Tuhan sempurna. Kuasamu sempurna. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Ku percaya. Kalau
Tuhan, sungguh kami menikmati kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Biar kami mau tetap tinggal di dalam pengurapan-Mu, kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Biar hati kami Tuhan selalu mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Itulah yang kami rindukan. We longing after you, oh God. Kami merindukan Engkau terus Tuhan untuk selalu ada bersama dengan kami. Karena disitulah letak kekuatan kami. Di saat kami lemah, kami mau tetap memuji-Mu. Karena kekuatan kami datangnya daripada-Mu. Sumber pertolongan kami yang setia. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mengembalikan milik-Mu. Kami mau memberikan korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau baik, sangat teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu memberkati pelayanan yang online, bisa lewat Zelle atas nama gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Kita akan merayakan Good Friday and Easter. Jadi hari Jumat kita akan ada ibadah bersama Jumat Agung. Hari-hari ini saudara, minggu ini adalah minggu palem di mana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan semua orang memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya kita ada di tempat ini. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan beberapa hari ini kita akan mengingat pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu sama-sama kita mau mengingat, memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Kita sama-sama siapkan hati kita. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia. God really sees you. Tuhan sangat mengasihi saudara. Oleh sebab itu Dia rela memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Disalibkan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kemenangan menjadi bagian saudara dan saya. Dan hari Sabtu bagi semua youth yang ada jam 11 pagi kita akan ada Easter celebration di tempat ini. It will be in English service. So please invite all your friends to come. We will celebrate the goodness of God. Dan hari Minggu kita akan merayakan hari kemenangan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita akan rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dan kita akan menikmati kuasa kebangkitan itu. Dan saya percaya
Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Dan itu saja pengumuman sepanjang minggu. Kita akan akhiri ibadah kita sambil kita menyanyikan pujian. Sungguh indah, sungguh besar kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Kita akan menikmati pengorbanan Tuhan, darahnya yang berkuasa bagi saudara dan saya. Amin. Katakan sungguh besar, sungguh besar, oh pengorbananmu, yes Tuhan. Betapa berharganya kami di hadapan Tuhan, sehingga Kau rela memberikan anakmu yang tunggal bagi kami. Haleluya. Sungguh besar, nikmati kasih Tuhan. Katakan sungguh indah, yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah melihat rupa kami, tapi Kau jadikan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh indah, sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar, oh pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Kau berikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Setiap tetesan darah-Mu yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami Tuhan, yang memberikan kami keselamatan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh indah, yang Kau pikirkan tentang kami, sebegitu detailnya Kau pikirkan kami Tuhan. Kau jadikan kami indah, Kau jadikan kami sempurna di hadapan-Mu. Lagi, oh sungguh indah, sekali lagi katakan sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Serahkan pada Bapa Gembala. Mari kita bersyukur, kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar, sungguh indah, oh sungguh indah, yang Kau pikirkan tak terselami kami bagi. Yes Lord, haleluya, sungguh indah. Kami percaya bahwa hari ini kami mengalami kemenangan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami sudah dengar mampu memerdekakan, memberikan kekuatan, jalan keluar untuk kami tetap mau mencari Tuhan, mencari kekuatannya. Karena mencari Tuhan, kami sedang mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tangan Tuhan sedang terulur bagi kami untuk memberkati kami saat ini, menolong kami, memberikan jalan keluar bagi kami, memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Dan kami mau imani, kami tidak mau khawatir lagi, kami tidak ragu lagi, karena mata Tuhan tertuju kepada Engkau. Mata Tuhan dihadapkan kepada Engkau untuk menyatakan mujizat, untuk menyatakan pertolongan, untuk saudara semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, sehingga engkau dimampukan melewati situasi-situasi yang sulit bersama Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih setia daripada Allah Roh Kudus akan menyertai engkau. Persekutuan dengan Yesus Kristus akan senantiasa menjadi bagian kita. Bahwa Tuhan memegang tangan kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan memberikan kemenangan. Kiranya pertolongan dari Tuhan melimpah bagi kita sekalian.
mujizatnya dinyatakan. Dan engkau mengalami Tuhan. Kemenangan terjadi. Minggu ini adalah minggu sorak-sorai bagi kami untuk melihat mujizat Tuhan. Kami berdoa khusus secara kepada Pak James Calber yang sedang terbaring di Northwestern Hospital. Tangan Tuhan yang berlobang paku sedang menjamahnya. Tuhan menjamah hidupnya. Tuhan yang menjamah setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Jamah tangan-tangan dokter yang menangani case-nya. Tuhan berikan hikmat sehingga pertolongan dari Tuhan menjadi bagiannya. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Dan kami siap terima berkat itu tercurah bagi kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali. Akhirnya kami tutup ibadah kami yang pertama ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan, katakan amin. Happy Sunday and God bless you. See you next week. Haleluya, haleluya.